Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kita hormati orang tua kita, guru kita, Ibu Hajah. Waduh. Silakan Ibu. Saya ingat Ayu Ting Ting kalau begini. Guru kita Al-Mukarramah Ibu Hajah Ida Jubaidah, Ibu Hajah Rosida Sutikno, Ibu Hajah Wituti, yang kami hormati Ketua Majelis Taklim Khairun Nisa, Ibu Hajah Puja Suwatinah, saya lupa, dan para sesepuh serta pembina Khairun Nisa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini ada kepala sekolah saya, Muhammad Rena Rujali, saya permisi dulu. Semoga Allah berikan keberkahan buat para pemangku yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga beliau-beliau ini diberikan keberkahan umur dalam ketaatan, diberikan rezeki yang barokah, dijadikan keturunannya yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Buat ibu-ibu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa melangkahkan kaki kita di idznillah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibu bisa berada di rumah Allah yang mulia. Tidak ada yang dijanjikan oleh Rasulullah kecuali orang-orang yang menuntut ilmu. Jadi kalau ibu dari rumah ke sini, tadi kata Bu Hajah ini, pahalanya luar biasa Bu. Karena dijanjikan barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, kalau di jalanan kenapa-napa, ibu kesandung, terus innalillahi, nggak usah takut Bu. Mau nggak? Enggak. Rasulullah menjanjikan akan dipermudah hitungan-hitungan kita di yaumul qiyamah, akan dipermudah masuk ke surganya Allah. Enak ya Bu? Kalau ibu pergi ke mall nggak ada janji, tidak dijanjikan oleh Rasulullah. Tapi kalau ibu pergi ke majelis ilmu, maka diberikan janji akan dipermudah masuk ke surganya Allah. Tadi orang lokal pada bingung itu namanya Wadiyah Sumaja. Siapa ya? Rupanya saya kanan ini di blok A jadi tuan rumah. Saya majelis, saya juga anggota majelis taklim. Jadi kalau beda nanti gak diaku. Jadi saya harus sama. Termasuk belajarnya tuh, dia pengurus Khairun Nisa, dia juga harus pakai atribut al-mu'minun. Alhamdulillah, al-mu'minun gak pakai orang luar negeri, pakainya yang dalam negeri aja deh. Kepleset sampai ya Tuhan, gak ribet katanya. Namanya saya kok jadi berubah ya. Ini intermezzo dulu Bu. Orang-orang kenalnya Bu Jajar. Berhubung Pak Jajarnya udah nggak ada, saya dikembalikan kepada bapak saya. Jadi Mulyana Sumaja. Yang betul dalam agama Islam memang nama ayahnya yang
Jajak aja jajakan. Tapi kalau sekarang saya nggak bebas nih, mulia langsung aja. Saya bisa jadi ganti jagoan. Enggak Bu, itu mah supaya nggak ngantuk. Nggak ngantuk ya Bu? Enggak. Kalau nggak ngantuk saya mau tes. Seberapa giroh perjuangannya ibu-ibu yang menuntut ilmu ke Majelis Taklim Hairul Nisa ya, atas nama Hairul Nisa ya. Datangnya ke Majelis Taklim Al-Mu'min. Ucapkan takbir. Allahu Akbar. Belum. Kalau perang dadar, Allahu Akbar. Ya, itu baru. Nah ini ibu-ibu namanya masih ada nyer. Bu, jangan bismillahirrahmanirrahim ya. Walaupun nanti tiangnya jadi saksi, tapi jangan. Nanti ngimpi ke si dokter, entah repot nggak balik lagi. Sekali lagi, ucapkan takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih ada berarti jamaah. Ada saya lihat tuh banyak. Memasuki bulan Rabiul Awal, ini adalah bulannya Rasulullah. Rasul yang kita cintai. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabat. Rasulullah bilang, ada satu umat yang aku sangat merindukannya. Aku sangat mencintainya. Maka sahabat, tahukah kamu? Kata Rasulullah. Jawab sahabat, tentunya Rasulullah lebih tahu jawabannya. Siapa ya Rasulullah? Dialah orang yang tidak menyaksikan aku, tapi beriman kepadaku. Kita bersyukur ya Bu, kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan dengar sholawatnya bareng-bareng biar gak ngantuk. Kalau saya bukan ahlinya nih Bu, ini ada ahlinya. Kalau sesuatu tidak di tangan ahlinya, maka dia akan rusak. Saya bisanya gitu doang. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu kebayang nggak Ibu ada di belakang Rasulullah? Kalau nanti kita di yaumul kiamah, kita akan dibariskan dan di depannya ada Rasulullah yang memimpin barisannya. Inilah umatku, kita yang dirindukan, kita yang dinanti-nanti oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan diberikannya lah minuman dari telaga Kausar pada saat pada mahsyar yang begitu teringnya. Ibu-ibu tadi melihat dan merasain berangkat dari rumah panas Bu. Sampai di sini adem enggak? Adem Bu, kasih air, kasih makanan itu berkah. Sholawat yang kita pandaikan, terutama kalau kata para ulama ini bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, itu bulannya Rasulullah. Banyak-banyaklah bersholawat kepada Rasulullah. Tiap sujud bilang Assalamualaikum ya Rasulullah. Umat muda ya Rasulullah untuk menunjukkan rasa cintanya agar aku nanti ada di belakangmu ya Rasulullah, agar aku nanti bisa masuk ke surga Firdaus duduk bareng denganmu ya Rasulullah. Perbaharui syahadat kita setiap saat Bu. Selain di sholat, Ibu berapa kali baca 2 kali bersyahadat? Selain sholat. Hah? Iseng-iseng saya gitu. Iseng-iseng Ibu baca nggak syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu
pasti udah hafal semua. Apa ya Bu? Hah? Bu? Apa ya? Hai orang-orang yang beriman. Ibu beriman? Iman. Insya Allah. Beriman. Insya Allah nggak pasti loh. Ibu beriman? Beriman. Iya. Yakin Bu persoalan imannya 10-20 urusan belakangan. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan ibu jangan mati kata Allah. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ayat ini saya bahas sedikit karena kata Rasulullah begini, takwa itu gimana adanya? Rasulullah tanya sama sahabat, takwa itu gimana ya Rasulullah? At-taqwa hahuna kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Di mana Bu? Di hati. Di hati. Kalau kata penyanyi, sakitnya tuh di sini gitu ya. Tapi kata Rasulullah, takwa itu di sini, takwa itu di sini, ada di dalam hati. Maka hati menentukan perjalanan hidup kita. Melangkahlah dengan hati yang suci, karena nanti di yaumul kiamah Allah hanya menerima orang-orang yang hatinya bersih. Ya Bu, siapa yang hafal suratnya ya? Saya mau kasih hadiah. Hadiahnya ntar mau hari. Karena kita pulang harus dengan hati yang selamat. Yaumula apa Bu? Saya sering apa? La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat apa Bu? Asy-Syu'ara ayat 88-89. Kata Allah begini, yauma la yanfa'u, suatu hari nanti tidak akan bermanfaat, malun wala banun, hartamu dan anak-anak laki-mu tidak akan bisa menebus semua apa yang menjadi milik kamu. Harta kamu tidak ada gunanya, anak kamu tidak ada gunanya. Apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat yang kayak apa? Hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang kuat. Ibu kalau nggak kuat hati, nggak akan sampai ke sini. Pasti kata Bumi tadi mendingan tidur di rumah. Tapi karena hatinya bersih, hatinya selamat, kuat, sehat, maka ibu bisa sampai di sini. Bagaimana melihat orang punya hatinya bersih apa enggak ya? Kata Rasulullah begini. Ini menentukan Rasulullah itu pada saat usia 2 tahun diberi oleh Jibril dibersihkan hatinya supaya hatinya bersih karena beliau nanti akan memegang amanah Allah menjadi seorang Rasul. Jadi udah dibersihin nih hati. Kata Rasulullah begini, ala wa inna fil jasadi mudghah. Ingat ya, di dalam hati itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasad wa idza fasadat fasadal jasad.
apabila dia bersih, sehat, maka sehat seluruh. Tapi apabila dia rusak, maka rusak seluruh amalan. Apa? Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, itulah hati. Jadi amalan kita bisa rusak semuanya karena hati yang kotor. Kita pulang dengan hati yang bersih, maka Allah akan menerima kita dengan tangan terbuka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Kita semua ikhlas ridho mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan Allah larang, dan kita karena keriduan kita, maka Allah pun membalas keriduannya. Dengan apa? Dengan memberikan surganya. Mudah-mudahan yang ada di sini dan kawan-kawan kita yang belum sempat diberikan kebersamaan nanti duduk di surganya Allah. Amin ya Allah. Jadi penentu kita sekarang kita bisa ngecek hati saya bersih atau tidak. Ada cerita begini, orang yang hatinya bersih seperti para imam, firasatnya akan tajam. Suatu hari Imam Syafi'i sedang mengajar. Ada orang perempuan yang ingin bertanya, tapi berhubung di depannya laki-laki, dia tidak berani, maka dilemparkanlah apelnya. Nih, ditangkap sama Imam Syafi'i. Langsung dilihat, langsung dibelah, kembalikan lagi kepada perempuan itu. Maka setelah selesai pembelajaran, ditanya sama muridnya, ya Syekh, tadi ngapain main lempar-lemparan apel? Kata Syekh, perempuan itu ingin menanyakan tentang haid. Maka diberikanlah apel warna merah. Dia mau menanyakan, kapan saya harus sholat setelah haid? Maka apel itu dipotong, dalamnya apa warnanya? Maka jawabannya dikembalikan, setelah kamu bersih, kamu boleh sholat. Jadi pertanyaannya nggak nanya, usah nanya, enggak. Tapi ulama ini paham. Karena kita mau ngecek nih Bu, kita hatinya bersih apa enggak? Kita jalan bertiga, ada orang dandanannya serolok, naik, terus kita saling tengok. Gitu kan ya Bu? Gitu matanya. Terus cekikikan. Terus udah selesai, orangnya pergi, kita saling tanya, tadi ngetawain apa? Lo ngetawain apa? Tawain tadi dandanan orang yang tadi. Sama. Berarti sama kotornya. Karena kita menertawakan orang dengan posisi yang sama, saling lihat-lihatan. Karena dandanannya berbeda. Jadi namanya hatinya kok kotor. Ilmu hanya akan masuk kepada hati yang bersih. Maka ada seorang entrepreneur kalau sekarang ini, karena kita manusia adalah dibikin oleh Allah dengan dua dimensi, dimensi ruhiyah dan dimensi jasmania. Jadi kita kalau yang taat terus itu malah malaikat. Kalau orang mikirin dunia aja, berarti dia berbuat sama seperti binatang. Kita ada di antara keduanya. Jadi hati yang bersih, rohaninya harus diisi, jasmaninya juga harus diolah. Kalau sekarang di medsos yang banyak itu orang mengolah jasmani atau rohani Bu? Jasmani. Pengen glowing, nih. Pengen turun berat badan, nih. Laku keras. Tapi kalau untuk rohani, mereka berdandan lebih dari yang semestinya. Tabarruk dalam Islam diharamkan karena akan mengundang kemaksiatan. Jadi sekarang
tidak akan mendapatkan pahala. Kata para mufasir, ada 3 orang yang nanti masuk neraka dulu. Yang pertama orang yang mati syahid. Yang kedua orang yang penuntut ilmu. Yang ketiga orang yang dermawan. Masuk neraka. Kok bisa? Orang yang mati syahid, orang yang dermawan, orang yang penuntut ilmu, orang alim, kok bisa masuk neraka duluan? Ya, kata Rasulullah, karena hatinya tidak bersih. Dia niat berjuang karena ingin disebut punya keberanian, ingin mendapatkan gelar pahlawan. Yang kedua, dia menuntut ilmu, ingin dikatakan menjadi orang alim. Yang ketiga, dia membagi-bagi uang, ingin diberikan stempel dermawan. Maka habislah seluruhnya, maka Allah lemparkan ke neraka lebih dahulu. Jadi buat kita naudzubillah menjadi niatkan kita innamal a'malu binniyat. Niat saya mau karena Allah, mencari ridho Allah. Itu yang pertama, supaya hati kita bersih. Yang kedua, kata Rasulullah, hakun, yakin kamu akan bertemu dengan Allah. Ibu yakin mau bertemu dengan Allah? Kapan ibu bertemu sama Allah? Tunggu ajal. Ibu ketemunya kalau nanti mati. Di dunia kapan ketemunya? Sholat. Pintar emang hari ini. Lulus dapat ijazah dari dunia. Wanita solehah. Amin ya rabbal alamin. Kita bertemu Allah itu sebuah kepastian. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati yang indah adalah mati dengan qalbun salim, hati yang selamat. Tentunya tidak memberatkan urusan dunia. Hati dibagi 3. Yang pertama qalbun salim, yang kedua qalbun marid, yang ketiga qalbun mayyit. Hati yang selamat, hati yang sakit, hati yang mati. Ini ada di mana kita? Yang pertama tadi, supaya hati kita selamat, kita yakin akan bertemu Allah. Kita akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah setiap tarikan nafas yang Allah berikan sama kita. Bukan setiap langkah, setiap tarikan nafas yang Allah berikan, kita akan dimintakan pertanggungjawabannya. Untuk apa kamu hidup? Ngapain aja? Kalau 1 minggu sekali aja nggak bisa mengikuti ilmu, kemana aja? Karena orang yang hatinya bersih butuh ilmu. Tidak mungkin orang itu bisa punya hati bersih kalau ilmunya tidak dicari, tidak tahu. Maka apa yang membuat hati itu menjadi tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat Al-Anfal ayat 28. Ingatlah orang-orang yang beriman, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tenang. Ibu tadi baca sholawat, baca tahmid, baca yasin. Jadi zikir itu salah satunya membaca Quran. Perbaiki bacaan kita supaya nanti sudahnya naik terus. Ibu jangan merasa begini, udahlah kita udah tua, yang penting mah bisa baca aja udah bagus. Enggak, Bu. Karena sebelum kita malaikat maut menjemput, kita tetap dituntut untuk menuntut ilmu dan bacaan-bacaan Quran kita biar bagus. Jangan sampai orang tua kita bacaannya bagus, kita bacaannya nggak bagus. Ini namanya turun. Apalagi setelah sekarang ibunya pintar baca Quran, anaknya nggak bisa baca Quran. Banyak lah, Bu. Banyak. Kalau di sini mah anaknya Qori semuanya. Hafizah. Insya Allah keturunan kita orang-orang yang mencintai Al-Quran. Kita semangatin, Bu. Walaupun kita tidak hafal Quran, semoga nanti mereka yang menuntun kita masuk ke surganya Allah
Allah. Niatkan setiap sholat kita, jadikan anak keturunan kita penghafal Quran. Baca Quran akan menjadikan waktu kita barokah. Jadi yang pertama niat, yang kedua yakin akan bertemu dengan Allah, yang ketiga kita harus banyak berzikir, karena dengan zikir kita maka hati akan menjadi lembut. Wa ma bu'ithu liyutammima makarimal akhlaq, kata Rasulullah. Aku tidak diutus kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena dalam Al-Quran kita sudah dikatakan manusia itu bodoh, manusia itu tidak tahu diri. Untuk itu maka banyaklah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Tidak hanya baca, tapi memahami apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang. Setiap sholat kita pasti bilang apa bu? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Kita nggak mampu bu untuk itu. Kita nggak mampu untuk mendidik anak-anak kita. Kita nggak mampu untuk beribadah sebaik-baiknya kecuali dengan pertolongan Allah. Iya karena wa iyyaka nasta'in. Maka Allah memberikan peringatan buat kita. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, jangan main-main dengan waktu, karena kita tidak bisa mengulang waktu lagi. Yang sudah waktu yang terbuang akan dimintakan pertanggungjawabannya. Semua orang dalam keadaan rugi, kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Hari ini kita bisa selamat datang ke taklim, pasti ngasih infak, ngasih kan bu? Itu tadi itu udah lewat kalian penuh. Alhamdulillah, memberikan keberkahan tabungan buat kita di yaumul kiamah. Jadi itu salah satunya untuk membersihkan hati kita. Jangan buang-buang waktu. Jangan pernah bilang ngapal itu susah, baca Quran itu gak punya waktu, datang ke masjid itu juga gak sempet. Nanti kita gak punya catatan malaikat ada di blok mana kita. Kalau tadi ini bilang blok mana, blok ini mana, nanti kita akan ditanya, ibu ada di majelis taklim mana catatannya? Di A nggak ada, di B nggak ada, di C nggak ada. Begitu. Setidaknya masjid dan majelis taklim itu akan menjadi saksi yaumul kiamah atas kedatangan kita untuk menuntut ilmu supaya kita pulang dengan man atallahu biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Coba lihat kalau para orang salafus soleh, orang-orang soleh itu mukanya adem. Kalau dilihat itu menenangkan, menyenangkan, gitu. Tapi kalau orang yang walaupun mari, ini ada dulu. Yang kedua walaupun mari, pintar itu disalahin oleh kritik. Sekali-kali dulu disalahin. Oh itu saja bapak apa? Jadi itu masih oke. Surat apa itu bu? Bu? Surat apa? Hah? Itu akrab loh bu. Surat apa bu? Al-Baqarah. Ayat berapa? Besok saya kasih kuis kemudian kasih hadiah. Jadi ibu tambah cerdas, tambah hafal Al-Quran.
10. Di hati-hati mereka ada penyakit. Ini cerita orang-orang tadi. Hati mereka ada penyakit, maka Allah akan menambahkan penyakit dalam hati dan akan diberikan azab yang besar, azab yang pedih karena kebohongan mereka. Ini apa tandanya? Gelisah. Jadi hati yang sakit itu selalu gelisah. Awas nih, galau. Kalau anak sekarang bilang gue lagi galau nih, itu curhat di medsos. Hidup gini amat ya. Emang mau gimana hidup? Tadi jawab sama temennya, lu lagi ngapain? Galau ya. Was-was berlebihan, tidak tenang. Ini hatinya sakit. Tidak tenang lihat orang mendapatkan karunia Allah. Tidak tenang lihat orang mendapatkan keberkahan dari Allah. Tidak tenang lihat orang pintar dirinya nggak pintar. Kalau hati yang sakit, yang timbul adalah penyakit hati. Kalau tadi hati yang bersih, harus bersih dari kesyirikan, harus bersih dari penyakit hati. Berarti kita akidahnya lurus. Ibu nggak boleh berbuat syirik. Syirik ini kadang tidak terasa ya Bu. Saya sering mengingatkan. Syirik ini orang berpikir kita menyembah selain Allah. Tapi pada saat kita percaya dengan ramalan-ramalan orang atau dengan hal-hal yang berbau gaib yang tidak keluar dari orang soleh, maka kita berarti syirik. Ibu bilang begini aja, ya Allah kenapa nasib saya seperti ini? Itu udah syirik. Awas ya Bu. Artinya ibu mendakwah kepada Allah, kalau saya ini kok kayak gini nasibnya, udah syirik Bu. Kok saya punya anak kayak gini ya, kok saya kayak gini. Kita namanya tidak menerima takdir Allah. Hati yang bersih menerima takdir Allah dengan penuh keikhlasan. Jadi hati yang sakit, dia punya penyakit takabur, sombong. Seperti Fir'aun, karena dia lengkap diberikan segalanya, maka yang timbul kesombongan.